hidayah, sebuah bekal untuk kita jadikan kendaraan menuju Ramadan yang akan datang. Boleh saja Ramadan kita tinggalkan, tapi ruh Ramadan nggak boleh ketinggalan sampai kita berjumpa lagi Ramadan. Sehingga Ramadan hari ini baik, maka bila mana Ramadan yang sudah kita tinggalkan, ruhnya kita digunakan menuju Ramadan akan datang, maka pastinya bila mana Allah berikan kita kesempatan berjumpa Ramadan akan datang, pasti kita akan berbuat lebih baik lagi. Karena apa? Betapa nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Maka amalan yang harus kita kerjakan setelah Ramadan ini tidak akan sempurna ibadah Ramadan kalau kita nggak jalin untuk saling maaf-memaaf. Bila mana Ramadan sudah sempurna, kemudian ada salah-salah di antara kita, hablum minan nasnya, maka dianjurkan untuk bisa saling membukakan pintu maaf. Dianjurkan bersilaturahmi, kunjung mengunjungi. Ini kan kagak kita. Lihat, Ramadan selesai, bergembira. Semuanya itu bergembira, nggak ada yang kagak gembira. Yang puasa sangat banget gembira. Yang kagak puasa, yang kagak ngerjain Ramadan, gembiranya sangat banget. Alhamdulillah, Ramadan selesai. Yang pantas begitu kan Pak Odi. Iya kan? Yang puasa, yang qiyamul lail, yang tadarus Quran dan lain sebagainya. Pantas dia mengucapkan Alhamdulillah. Ya, karena kita termasuk orang-orang yang menang, yang merdeka. Ya kan? Itu. Karena bagi kita tuh udah dapat karunia karena kita maafkan, biar kita mendapatkan gelar dari Allah menjadi orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa. Lihat ba'da Ramadan, setelah Ramadan bersilaturahmi, baru aja silaturahmi 1-2 orang, ya kan? Pikirannya bukan lagi siapa yang gue belum datengin ini habis Ramadan silaturahmi, mohon maaf. Nah, kagak. Hari pertama belum sempurna juga ketemu siapa-siapa. Programnya Ancol. Programnya Ragunan. Programnya Pila. Programnya udah macem-macem. Nah, karena apa? Takut-takut kita masih ada di antara kita. Ada salah-salah, ada noda-noda tersimpan dalam hati kita. Ini yang harus kita hapuskan agar benar-benar kita setelah Ramadan disebut fitri, sempurna, suci kembali sebagaimana kita baru saja dilahirkan dari kandungan sang bunda yang tercinta. Wah, kalau ini kita dapat, maka insya Allah deh Syawal kita akan lebih baik. Dzulqa'dah akan tambah baik. Dzulhijjah dan seterusnya akan terus ke bawah tuh Ramadan. Nah, ini yang harus kita bina. Ini yang harus kita bawa. Ya. Karena dalam sebuah kitab Tarikhul Damask itu dikatakan oleh Abu Dzar, beliau memberikan nasihat kepada kita. Inni lakum nasihun. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang memberikan nasihat. Kemudian inni lakum syaqiq. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang memiliki cinta kasih. Nah, ini yang harus kita bangun, cinta kasih, saling sayang menyayangi. Yang harus kita balut dalam diri kita. Yang harus meresap dalam hati kita. Nggak boleh berpisah, ya. Makanya ulama-ulama kita salafus saleh tatkala Ramadan keluar meninggalkan mereka yang mereka hanya berharap ya harisuna
berkeinginan di antara mereka ayuso ba'dahum ba'don. Dia ingin berkeinginan saling nasihat menasihati. Apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka bicarakan, ada rasa rindu, terus membawa kerinduan, kekhusyuan, keikhlasan beribadah di Ramadan. Sehingga mereka berkata kepada satu dengan yang lainnya, ala istimrari fi ta'atillah, untuk melanjutkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana taat kita beribadah khusyuk tanpa mengharap apapun juga. Seperti Ramadan, nah sabda Nabi, imanan wahtisaban, secara iman dan tidak ada perhitungan apapun, ya. Nah, ini mereka memberikan diskusi, berkeinginan, berharap di antara kita saling nasihat menasihati untuk bisa melanjutkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, annal umroh lil mu'mini kulluhu mu'simun lita'ah. Karena umur yang kita miliki atau umur yang dimiliki oleh seorang yang beriman, sepanjangnya itu adalah waktu untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang harus kita pegang. Nah, buat kita inilah bersyukur bagi orang-orang yang telah diberikan kepada kita cahaya yang harus bisa kita pegang untuk menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita ba'da Ramadan ini. Maka orang-orang yang ada di komunitas kita ini adalah orang-orang yang diberikan karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk mengupgrade dirinya dari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan di tahun-tahun yang silam. Sehingga apa? Kita bisa berucap dalam hati kita, melalui lisan kita, memohon kepada Allah bagaimana caranya hidup kita lebih baik lagi. Sehingga apa? Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah karunia. Enggak mudah untuk bisa kita mengucapkan ingin taubat kepada Allah tanpa ada cinta kasih Allah kepada kita, rahmat Allah kepada kita. Maka kita bersyukur nih. Bisa dikumpulkan di komunitas kayak gini, bersyukur karena apa? Dengan taubat kita, dengan perbaikan diri kita, ingin menjadikan diri kita bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, apalagi ini meluas bermanfaat bagi orang banyak. Subhanallah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, ini orang-orang di antara kita, sekitar kita, dan orang-orang di luar, ya, orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah, hanya ada pilihan yang bisa kumpul, yang bisa taubat, yang bisa memperbaiki diri dan sebagainya. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman-Nya, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah wa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran azima. Nah, maka ini kerjaan kita, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah karunia besar. Entar waktunya kita mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah memisahkan diri, melepaskan ikatan kita yang sudah terjalin dan bahkan dijalinkan oleh Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang ada. Karena kita untuk termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang dapat melaksanakan Ramadan kemarin, udah khusyuk di Ramadan, bisa beribadah di Ramadan, itu bukan sembarangan orang. Udah dipilih sama Allah, buktinya banyak.
orang yang beriman nggak dapat melaksanakan ibadah di Ramadan. Dan juga banyak orang yang diberikan nikmat sehat, kuat lahir dan batin. Mereka hanya bisa mementingkan dirinya sendiri, tidak bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Berapa banyak juga orang yang duitnya banyak, hanya baru bermanfaat buat dirinya sendiri, belum bisa berbagi kepada orang lain. Bukan mereka nggak mampu, nggak punya duit, karena memang Allah belum berikan kesempatan itu. Maka buat kita, bagi orang-orang yang sudah bisa di jalan Allah, itulah orang-orang pilihan. Karena diawali surat setiap orang pilihan itu, kecuali illalladzina, kecuali orang-orang. Itu orang-orang yang mau berjalan di jalan Allah, mau berinfak, mau bersedekah, mau menjalin silaturahmi, mau berbagi, saling tolong menolong, itu orang-orang pilihan. Makanya diantaranya orang yang akan mendapatkan karunia besar dari Allah nanti adalah yang pertama itu adalah illalladzina tabu. Yang pertama orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tahu artinya taubat? Adalah taubat memperbaiki diri, meninggalkan amal, meninggalkan perkara yang buruk yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang silam, kita perbaiki dengan amal-amal yang lebih baik lagi. Nah, kalau sudah kita masuk mengupgrade diri, meninggalkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang mendapatkan kemurkaan dari Allah, kita keluar dari jalur ajaran agama, kemudian kita dipilih sama Allah menjadi orang yang taubat, maka disitulah lempengannya, letaknya kita bisa mempergunakan iman kita. Karena kalau kita belum sempurna, belum kuat iman kita, belum mendapatkan pilihan dari Allah, nggak mampu untuk melaksanakan ibadah yang baik. Karena udah innalladzina amanu wa amilus sholihat, pasti kalau orang yang udah mantap imannya, udah dipilih sama Allah untuk bisa terus berjalan di jalannya, beriringannya apa? Amilus sholihat, pasti amal-amalnya yang baik. Kalau belum mendapatkan pilihan, belum ada dapat gerakan dari Allah melalui hidayahnya, melalui taufiknya, belum bisa mampu melanjutkan keimanannya dengan amal-amal soleh. Maka lihat, bersyukur lagi kita kepada Allah, alumni Ramadan kemarin, alumni orang-orang yang beriman, yang sudah mampu beramal baik, dan mereka sudah menyandang ketakwaannya kepada Allah, maka dalam Al-Quran mereka digelarin oleh Allah khairul bariyah, maka mereka lah sebaik-baik manusia Allah. Lihat, emang kita nggak mau menyandang gelar yang Allah berikan kepada orang yang beriman? Jangan sampai sebaliknya kita menjadi manusia yang sudah dihidupkan oleh Allah di dunia, ada iman tapi digelari nama Allah syarrul bariyah, Allah. Seburuk-buruknya manusia. Kalau udah di dunianya buruk nih manusia, padahal ada imannya tapi nggak dipakai untuk beramal soleh, punya duit nggak bisa digunakan untuk di jalan Allah, nggak peduli sama orang lain, padahal ukurannya udah mampu, padahal ukurannya lagi udah nggak pakai batas, nggak pakai 2,5%, pantasnya semuanya dia harus keluarin pantasnya. Tapi ini masih jangankan 2,5%-nya, masih ditawar kalau bisa seginian, bisa nggak? Itu punya duit. Itu orang-orang yang belum mendapatkan, pengen mendapatkan balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba banggalah kita. Ya, mudah-mudahan Ramadan kemarin menghantarkan kita menjadi orang yang terus berjalan di rel Allah, kemudian menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian kita disebut sama Allah khairul bariyah,
Boleh Ramadan kemarin kita nggak berbusana dengan baik. Boleh semua keluarga kita nggak dengan keadaan riang gembira. Tapi kita sudah mendapatkan karunia gelar dari Allah. Orang bertakwa kemudian menjadi manusia-manusia terbaik. Ini lantaran sebab satu, kita sudah bisa melontarkan terbuka mulut kita, ya Allah ya Rob, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rob, ampunkan dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah ya Rob, ampunkan dosa-dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Rob. Banyak. Karena inilah tugas kita orang yang beriman, yang harus mengikat jalinan ukhuwah Islamiyahnya, bukan hanya sekedar berjumpa, bukan hanya sekedar saling bisa tolong menolong, tapi harus juga mampu mendoakan orang-orang yang beriman, ya. Makanya tuh doa untuk orang-orang yang beriman wajib, ya kan. Jangan pengen kaya direwekan. Ya, Pani pengen sukses punya PT, doanya buat dia doang, ya kan. Nah, kalau kita bisa benar, ya Allah ya Rob, dari apa yang Engkau berikan kepada kami, kesuksesan kepada kami, semoga Engkau ya Allah berikan kesuksesan kepada siapa saja orang-orang yang saya cintai. Wah, baru top begini. Karena apa? Orang sukses adalah orang yang bisa mensukseskan orang yang dia cintai. Ya, orang kaya adalah orang yang bisa memberikan kekayaannya kepada orang yang dia cintai, sehingga mereka pun merasakan apa yang dia rasakan. Itu baru top. Nah, ini bersyukur kalau kita udah masuk level yang pertama, bisa taubat. Aduh. Maka buat kita orang-orang yang sudah dapatkan karunia masuk area ini, maka jangan pernah kita meninggalkan permohonan kita, ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini resep untuk mendapatkan banyak karunia dari Allah. Karena istighfar itu senjata untuk membuka tabir-tabir kesulitan, tabir-tabir wah segala macam lah. Istighfar, Nabi aja istighfar. Masa kita bukan Nabi nggak mau istighfar? Nabi katanya istighfarnya dalam sebuah haditsnya 70, nggak lepas 70 kali sehari. Lah kalau Nabi level Nabi 70 kali. Lah kita bukan level Nabi, jangan ngikutin kayak Nabi 70 kali, perhitungan. Kalau Nabi 7 kali pantas, kalau kita 1 kali istighfar Nabi 1000 kali. Lah 1000 kali 70 berapa? 70.000, kudunya kita ya istighfarnya 70.000 setiap hari, baru setara. Ya setara banget enggak lah, makanya kualitasnya harus segitu. Nah jangan 70, udah mau istighfar jangan banyak-banyak, Nabi aja 70 lah, jangan begitu. Siapa lu kalau kata ini? Level kita siapa? Ya, yang nggak nyampe 70.000 lah, 1000 sehari udah bagus, udah ngelewatin, ya kan. Nah ini biar kita terus tercover disebut orang-orang yang taibin, ya, orang-orang yang bertaubat. Karena apa? Ada sebuah hadis itu, orang yang taubat la dan balahu, orang-orang yang bertaubat tidak ada dosa, ya. Karena orang yang selalu beristighfar, yang selalu beriringan dengan istighfar, tidak akan kumpul dosa yang besar. Jangankan yang besar, yang kecil aja hilang. Tuh, makanya pantas. At-taibu kamala dzambalahu, orang yang bertaubat laksana orang yang tidak punya dosa. Karena apa? Selalu dihapus dosanya. Ntar kita lanjut isi dalamnya, ya kan. Nah, orang yang bertaubat udah selalu amalan yang kedua wa aslahu. Perintahnya setelah itu adalah upgrade, memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Jangan gue mau taubat, udah istighfar 1000 kali, ya kan? Tapi nggak ada upaya untuk memperbaiki diri.
nggak bisa mengupayakan bagaimana cara menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan dibalik juga, kita bisa membuat komunitas, membuat perkumpulan, membuat wadah silaturahmi. Sama saudara sendiri kagak ada komunitasnya, nggak ada kebaikannya, berantem mulu sama orang baik banget. Jangankan minta, kagak minta gue bagi, giliran adiknya sendiri minta mulu lo. Sama orang lain lihat susah, ya kan? Ngeliatin muka lo kusut banget. Iya lo tahu aja gue punya duit nih gue bagi. Giliran saudaranya, anak adik kandungnya, abang kandungnya datang, bang minjem duit apa? Lalu minjem mulu kemarin, baru kemarin aja belum dibayar utang. Allahu Akbar. Ama orang lain bisa berbuat lebih. Ama keluarga sendiri minta ampun. Padahal kita orang yang paling dekat, orang yang keluar dalam satu rahim. Masya Allah. Nah ini kita berbaiki. Ramadan ya, momen untuk bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan di antara keluarga kita, memperbaiki hubungan dengan orang yang lain. Ya, karena alumni Ramadan harus mampu bisa memperbaiki kayak gini. Karena apa? Ramadan harus mampu masuk ke dalam hati kita, menjadi orang-orang yang berlapang dada. Wal afina anin nas, wal kazimina wal afina anin nas. Kita bisa menahan hawa nafsu, menahan emosi, amarah. Alumni Ramadan harus bisa mampu menahan hawa nafsunya, amarahnya. Ini mau kagak ngancam. Ramadan boleh dah gua nggak marah-marah, nggak ngambek-ngambek, nggak benci sama orang, nggak dengki sama orang. Setelah Ramadan gua ancam. Marah mulu setelah Ramadan. Lah ini bukan alumni yang sejati kalau begini, bukan alumni yang lulus sempurna, ya kan? Makanya bersyukur. Inilah ujian buat orang alumni Ramadan. Ya, alumni Ramadan harus bisa terus mengupgrade, bisa terus beristighfar, memperbaiki diri, ya kan? Menahan hawa nafsu, amarah. Selalu memberikan pintu maaf, ya kan? Wal afina aninas, selalu memberikan maaf kepada sama manusia. Jangan disimpan, jangan wah kagak bakal maafin lu 7 keturunan. Dan Ramadan begitu. Nah, apa artinya Ramadan? Ramadan selesai puasa, ya kan? Nah ini berat. Tapi kalau yang tadi diawali kita menahan amarah, emosi, ya kita dikasih ilmu, sehingga insya Allah kita menjadi orang yang lapang, orang-orang yang selalu bisa membukakan pintu maaf. Cakep banget. Jangankan lo minta maaf, belum minta gue udah maafin. Gila, keren amat gini. Ini kagak, orang udah puluhan kali datang minta maaf. Sekali ketemu, ngapain gue minta maaf? Enggak, gue bakal maafin. Nah ini orang hatinya terbuat dari apa nih orang kalau begini. Nah jangan sampai buat kita bahasanya kayak tadi. Mau ngapain minta maaf? Wah lu nggak pakai kamu ini, gue udah maafin. Wah keren. Karena apa? Inilah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah bagi orang-orang lulusan Ramadan. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah itu kita sudah upgrade diri, udah menyadarkan diri, udah mau berbuat baik. Wa'tasamu billah. Kita berpegang teguh pada ajaran Allah. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Kita berpegang pada panji-panji Allah, berpegang pada Al-Quran, berpegang pada sunnah Nabi.
Perintah selanjutnya, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Kalau instruksinya jangan cerai-berai, berarti harus bersatu. Lihat aja lah orang-orang yang nggak punya persatuan, yang selalu saja menyendiri, ya nggak bisa mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pegang nih, ya. Ini kita sudah dimasukkan, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa mau berbuat baik dan memberikan yang terbaik. Nah, ini di komunitas Paskas luar biasa. Orang-orang pilihan, orang-orang yang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita udah belajar nih, ya, berpegang pada ajaran Allah yang harus kita kerjakan lagi, baru nih hati kita mainin. Wa akhlasu lillah, ikhlaskan lillahi ta'ala. Jangan pakai ada getaran-getaran, detik-detik, noda-noda dalam hati kita. Iya sih, zahirnya di Paskas, hatinya di Pekalongan, ya kan? Iya sih, gua ngasih duit buat ke Paskas, tapi hatinya, ya ngapa gua kasih tadi? Iya sih, tadi gua derma waktu 2 jam 3 jam di Paskas. Tadi kau untung gua kenapa tadi gua 3 jam di Paskas ya? Kalau gua tadi gua dapat banyak tuh, hilang lagi. Jadi tatkala kita masuk dalam sebuah ranah, sebuah instruksi, sebuah amalan yang udah bahasanya lillahi ta'ala, totalitas. Udah nggak boleh ada lagi yang tersimpan ragu-ragu, apalagi nyesel. Lalu ngapain tadi ngucapin ikhlas? Gue ikhlas dah ngikutin Paskas, gue ikhlas dah bantu orang. Selesai dari wadah dan pekerjaan itu, dia ngomong di luar, kan hilang. Makanya ini pelajaran yang luar biasa. Ayo latih hati kita. Apapun yang kita kerjakan, yang menentukan adalah hati kita. Jalinan hubungan kita bukan hanya sekedar jalinan di dunia, tapi bagaimana caranya jalinan hidup di dunia ini bisa menjalin kita erat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan hablum minan nasnya itu dikuatkan begitu, ya. Al harokatu barokah, gerak itu bawa berkah. Persatuan itu membawa kekuatan, dari kekuatan itu menuju kesuksesan, sukses insya Allah. Dan kunci silaturahmi itu juga kunci yang sangat luar biasa. Maka tatkala kita pengen niat berbuat apapun kerjaannya yang itu masih dalam konteks ajaran Allah yang bisa mengantarkan kita ada nilai plusnya, maka anjuran ayatnya perintah Allah wa akhlasu lillah, dan ikhlaskanlah kalian amalan-amalan kalian lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ikhlaskan beramal itu karena kita pengen menghidupkan agama Allah. Ya, kalau kita nggak ikhlas menghidupkan agama Allah, kita nggak dapat apa-apa. Apalagi kita merusak agama Allah. Dengan cara apa? Meninggalkan perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya. Berarti secara tidak langsung kita udah merusak agama Allah. Nggak sholat, nggak puasa kemarin Ramadan, ya kan, salah satu udah itu kita merusak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah termasuk orang-orang yang taubat, mau bisa bertaubat, orang-orang yang bisa memperbaiki diri, menjalin hubungan sesama, ya kan, kemudian kita berpegang teguh kepada ajaran Allah sampai mati. Kalau kemarin saya punya jamaah yang taubat.
yang puluhan tahun nggak pernah puasa Ramadan. Pas ketemu saya ngobrol-ngobrol, ya memang bukan sekali ketemunya, udah sekian kali. Bahkan Ramadan udah 2 kali ketemu, tapi Ramadan kemarin ketemu dia ngomong, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah Kiai, tahun ini saya bisa puasa Ramadan. Alhamdulillah. Apa yang ngomong? Kiai doain, saya akan puasa sampai mati. Allahu Akbar. Dia pengen puasa. Itu kan sebuah karunia udah dari Allah. Yang tadinya kagak mampu, jangankan sebulan, sehari aja empis. Ya kan? Udah tengah hari nih, kayak Ustaz Fajar. Buka apa kagak ya? Buka apa kagak? Kagak buka aus banget. Kagak makan lapar banget. Ini kan ujian. Itu baru sehari loh, begitu lah bagi Mas tahu atau sebulan. Tapi kalau udah, karena ada ikhlas yang tadi, yang ketiga itu, wa akhlasu dinahum, inilah kemudian ikhlas mengerjakan amal karena pengen mensiarkan agama Allah, insya Allah beres ya, belajar ya, berkah. Ya, kalau itu udah semuanya kita kerjakan, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah bersama-sama orang yang beriman. Jadi di antara kita ini saling menasehati seperti mana diajarkan oleh salafus soleh yang berkeinginan terus ingin berdiskusi, menasehati untuk istimrari li ta'ah, untuk melanjutkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba balasannya luar biasa. Orang yang tadi sudah masuk disebut taubat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada ajaran agama Allah, dia ikhlas ya untuk mengerjakan perintah Allah dalam agamanya, dan dia sudah dijadikan hidup bersama-sama orang yang beriman, wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Orang-orang yang kayak gini akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan, kita amalkan akan bernilai ibadah, bernilai amal soleh yang pastinya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang itu kita kerjakan, ada nilai keikhlasan kita, seperti mana kita kerjain Ramadan imanan wahtisaban. Kalau itu yang ada pada diri kita, apapun kerjaannya, nih sepanjang ada paskas di sini, insya Allah, lihat, boleh kecil kita dapat di dunia, tapi orang-orang yang sudah masuk kategori ayat ini, mereka akan mendapatkan balasan besar nanti kelak di yaumil kiamah, kumpul bersama orang yang beriman, kumpul bersama orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekelumit pengajian paskas kan ini mudah-mudahan akan mendapatkan hikmah buat kita khususnya, dan kaum muslimin pada umumnya. Berdoa kita untuk mereka semuanya, dan buat kita dan untuk keluarga kita, semoga Allah berikan sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan semua urusan kita dan urusan saudara-saudara kita. Dan siapapun yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Dan siapapun orangnya yang lagi dalam keadaan sulit, Allah mudahkan segala kesulitannya. Dan siapapun orangnya yang lagi dalam dalam derita, dalam cobaan, dalam apapun keadaannya, semoga Allah lapangkan hatinya, Allah berikan ketabahan dan kesabarannya. Dan semua keturunan kita, anak-anak kita yang solihin, menjadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Allah berkati ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang tuanya, yang bisa menjadikan syafaatnya nanti yaumil kiamah. Dan siapapun juga orangnya yang saat ini pengen mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah ridhoin niat baiknya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana, ya ilahana, anta maksuduna wa ridhoka matlubuna. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.